Halo guys, welcome back to Korean Amit bersama orang Korea yang kebelat. Terdengar suara ketokan pintu awalnya. Lalu pemilik dari rumah itu yaitu seorang perempuan keluar dari rumahnya. Pemilik rumah ini melihat ternyata yang mengetok pintu ini adalah seorang anak kecil yang menggunakan baju yang kotor, badannya juga terlihat bau, rambutnya juga udah kayak nggak dicuci lama dan terlihat lumayan berantakan. Dan anak itu bilang kayak gini, "Maaf, saya sedang lewat. Tapi mohon jangan usir saya karena saya terlalu lapar. Jadi bisa nggak?" Sambil matanya itu benar-benar udah kayak mau orang nangis. Ibu pemilik rumah itu langsung mengajak anak ini masuk ke dalam rumah lalu memasakkan makanan yang ada di rumahnya. Dan setelah diberi makan, ibunya ini mulai tanya pelan-pelan kepada anak itu apa yang sebenarnya terjadi pada anak itu. Anak kecil itu ternyata berusia 11 tahun, kita sebut si A di sini, dan ternyata 6 tahun yang lalu dia datang ke Amerika Serikat karena diadopsi. Tapi karena adopsinya itu tiba-tiba batal, dia ini akhirnya tinggal di panti asuhan. Sudah gitu, si A ini memiliki penyakit dwarfisme yang membuat dia itu lebih kecil dan juga punggungnya itu membungkuk. Untungnya setelah 2 tahun ada pasangan suami istri, kita sebut B di sini, yang mau mengadopsi si A. Tetapi penderitaan A ternyata tidak berhenti di sini karena 2 tahun setelah bersama dengan pasangan suami istri B ini, ternyata si A ini ditinggalkan kembali. Jadi waktu itu dia berusia 9 tahun. Si A ini ditinggal sendiri di sebuah apartemen dan kadang pemilik apartemen itu membantu si A untuk pergi belanja biar dia itu bisa makan makanan di rumah itu. Dan ditambah lagi karena si A ini memiliki dwarfisme, dia itu lebih susah lagi untuk hidup sendiri. Sehingga makanan-makanan yang dikonsumsi oleh si A itu lumayan terbatas, kayak mie instan, roti selai, ataupun pizza beku. Dan suatu hari si A ini memutuskan keluar dan dia waktu jalan-jalan memutuskan untuk meminta bantuan, dan rumah yang diketuk ini adalah rumah perempuan yang barusan itu tadi. Pemilik rumah yang mendengar kisah sedih tentang si A ini memutuskan untuk membantu si A yang berusia 11 tahun ini. Dan jujur, meskipun si A ini berusia 11 tahun, mungkin karena dia itu nggak pernah mendapatkan pendidikan, dia itu masih belum bisa menulis, membaca, ataupun melakukan hitung-hitungan. Setelah itu, waktu berjalan begitu saja, dan tidak lama setelah itu, akhirnya pemilik rumah itu memutuskan untuk mengadopsi si A secara resmi sebagai anggota keluarga mereka. Untuk mengadopsi si A, tentu mereka juga harus mengumpulkan surat-surat yang dibutuhkan. Dan saat mereka mengumpulkan surat-surat itu, umur si A itu tercantum 14 tahun lebih banyak dibanding usia yang dia sampaikan. Si A itu bilang kalau dirinya itu berusia 11 tahun, tapi di dokumen yang diterima, dia ini berusia 25 tahun. Ternyata yang terjadi adalah saat si A ditinggalkan sendiri di apartemen, si B, pasangan suami istri si B itu mengubah usia si A yang sebenarnya 9 tahun menjadi 23 tahun. Orang tua baru dari si A alias pemilik rumah itu akhirnya melaporkan hal ini kepada polisi karena ini tergolong menelantarkan anak di bawah usia. Dan saat pasangan si B itu dipanggil oleh polisi, mereka itu berbicara hal yang berbeda dengan apa yang disampaikan oleh si A. Pasangan suami istri B ini merupakan pasangan yang biasa dan memiliki anak, dan jujur mereka itu hidup lumayan bahagia. Dan suatu hari karena si istri ini memiliki sebuah penyakit, dia itu tidak bisa melahirkan anak lagi, sehingga istri dan suami ini mereka berdiskusi, mereka bicara-bicara, akhirnya mereka ini memutuskan untuk mengadopsi satu orang anak. Dan dengan itu akhirnya pasangan si B ini bertemu dengan si A, dan meskipun si A ini memiliki dwarfisme, mereka itu tidak apa-apa dan mereka mau mengadopsi si A. Dan bahkan sebenarnya pasangan suami istri B ini, anak pertamanya itu memiliki autisme, tapi karena mereka merawatnya dengan baik, anak pertamanya yang memiliki autisme ini malah menjadi anak jenius. Dan bahkan pasangan suami istri yang B ini, mereka itu juga memiliki pengalaman mengoperasikan tempat perawatan anak-anak, sehingga mereka itu cukup tahu bagaimana caranya merawat anak-anak, termasuk anak-anak yang punya penyakit. Dan dengan itu mereka memutuskan untuk mengadopsi si A sebagai anak bungsu mereka. Beberapa bulan kemudian akhirnya pasangan suami istri B itu memutuskan untuk mengadopsi A yang baru saja melakukan perayaan ulang tahun ke-7. Namun ternyata keputusan ini membawa malapetaka untuk pasangan suami istri B. Ya, keputusan untuk mengadopsi A itu membawa malapetaka. A memiliki bulu di bagian tubuhnya yang cukup aneh karena anak berusia 9 tahun itu seharusnya masih belum puber, tapi dia ini mulai puber. A juga sering menggunakan kosakata yang sedikit susah digunakan oleh anak berusia 9 tahun.
A itu juga lebih suka bergaul dengan anak-anak remaja dibanding bergaul dengan anak-anak seusianya. Dan bahkan pasangan suami istri B ini juga pernah menemukan kain yang ada darahnya. Dan ini merupakan darah menstruasi dari si A yang sebenarnya tidak mungkin karena dia berusia 9 tahun. Melebihi itu, katanya tingkah laku si A ini cukup menyeramkan untuk pasangan suami istri B ini. Bahkan A itu suka mengancam anggota keluarga lain dan bilang kayak, kamu tak tikam pakai pisau, habis itu tak kubur di belakang loh. Belakang rumah itu halaman. Mau kamu? Bilang kayak gitu. Dan bahkan A itu pernah memasukkan pemutih di minuman kopi yang mau diminum sama istri B. Dan bahkan A itu juga pernah mendorong istri B ke arah pagar listrik. Kadang-kadang A itu juga menyerang bayi dan kadang A itu juga bilang bahwa dia itu bisa mendengarkan suara-suara yang tidak bisa didengar oleh orang lain. Di luar itu pun A itu suka melakukan hal-hal yang sedikit mengagetkan dan juga impulsif, kayak lompat dari mobil yang sedang bergerak ataupun menuliskan tulisan menggunakan darah, jadi kayak bercak-bercak darah di toilet. Karena keanehan-keanehan seperti ini, pasangan suami istri B memutuskan untuk memeriksa si A lebih lanjut. Dan setelah diperiksa, kepadatan tulang si A ini diperkirakan melebihi anak yang berusia 14 tahun. Yang jelas bukan di bawah 14 tahun. Dokter dan terapis lain yang memeriksa si A memperkirakan si A itu berusia 23 tahun dan berpura-pura ataupun berakting seperti anak kecil. Diakibatkan itu, akhirnya pasangan suami istri B itu membawa surat tertulis dari dokter dan meminta untuk mendaftarkan ulang usia si A ke pemerintah. Dan pemerintah menerima alasan ini sehingga usianya itu didaftarkan sesuai yang disampaikan. Pasangan suami istri B yang merasa tidak tenang untuk tinggal bersama si A, akhirnya mereka itu menyewa sebuah apartemen, membelikan banyak bahan makanan, dan juga membayar biaya sewa apartemen tahunan, dan meninggalkan si A sendiri di situ, sedangkan pasangan suami istri beserta anaknya yang jenius itu juga, mereka itu pindah ke luar negeri karena anaknya kuliah di luar negeri. Dengan itu, pasangan suami istri B bilang bahwa mereka itu tidak bisa digugat dengan gugatan menelantarkan anak di bawah usia karena si A itu bukan anak di bawah usia. A yang mendengar itu pun tidak terima. Dia juga ternyata muncul di berbagai program TV dan bilang bahwa pasangan suami istri B itu berbohong. A bilang di media bahwa dia itu normal dan karena dwarfisme yang dia alami ini, mungkin perkembangan tubuhnya itu sedikit berbeda dengan orang lain. Dan bahkan A juga bilang bahwa orang tua barunya pun merasa bahwa A itu tidak berbeda dengan anak seusianya. Dan ada juga stasiun TV lain yang bilang bahwa ibu kandung dari si A bilang bahwa si A itu ya kayak anak biasa. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, siapa korban dari kejadian kali ini dan siapa pelaku alias siapa yang memiliki inisiatif buruk? Apakah si A itu merupakan seorang anak yang dibuang oleh keluarganya sendiri karena penyakit yang dialami? Atau si A itu benar-benar merupakan seorang dewasa yang berpura-pura menjadi anak kecil dan sengaja membawa kesengsaraan di keluarga B? Atau pasangan suami istri B itu sebenarnya nggak mau merawat si A lagi dan sengaja membuat alasan-alasan nggak jelas seperti ini? Siapa yang benar dan siapa yang salah? Dengan itu, aku juga ingin polo-polo mempertanyakan juga apakah kejadian ini beneran atau bohongan. Oke, jadi mohon pikirkan baik-baik dan sampai jumpa di video berikutnya.